Berarti ada dua hal ya yang akan dijelaskan ada dua perkara ya. Akan dijelaskan ada dua perkara yang jauh perbedaannya. Sangat jauh berbeda di antara orang yang melihat dunia sangat jauh berbeda di antara orang yang melihat dunia karena Allah dan orang yang melihat Allah karena adanya dunia. Aduh. Baik. Sangat jauh berbeda antara orang yang melihat dunia karena petunjuk dari Allah dan orang yang melihat Allah karena petunjuk dari dunia. Baik. Itu intinya ya. Apa maksudnya nih? Jadi ada orang yang mengenal dunia ini karena cahaya Allah, karena ilham dari Allah, sehingga dia bisa mengenal dunia. Ada orang yang mengenal Allah itu karena melihat dunia. Ini ternyata dalam pandangan ahli tasawuf itu sangat jauh perbedaannya. Walaupun kadang kita menganggapnya lumrah ya, karena ini tingkatan tasawuf ini kan tingkatan yang sudah pendalaman ya, penghayatan ya. Jadi ada syariat, ada hakikat ya. Ada zahir, ada batin ya. Jadi kalau kita ibadah hanya syariatnya saja kering. Contoh kita ibadah sholat ya, hanya gerakan saja, berdiri, ruku, sujud, tanpa memahami hakikat dari sholat itu. Jadi sholat kita itu kering. Ini kita pemahamannya yang dangkal-dangkal saja, yang biasa-biasa. Galanya tuh ya. Makanya ada perkataan ulama ya, asy-syari'atu bila haqiqah batilah ya. Asy-syari'atu bila haqiqah, asy-syari'atu asy-syari'atu bila haqiqatin atilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Ya gini. Syariat saja tanpa hakikat. Hakikat itu berarti batinnya ya. Ini kita pemahaman sederhana dulu ya, batinnya ya. Jadi syariat tanpa hakikat itu atilah. Atilah itu artinya tidak berfungsi ya. Sementara hakikat tanpa syariat batilah, batal ya. Mungkin ada orang mengatakan cukup ingat Allah saja, enggak perlu gerakan. Ini berarti hakikatnya saja tanpa syariatnya. Syariatnya ke turah nangka air, turah bersuci, turah takbir ya. Turah hara rukun 13. Ini kan syariatnya. Cuman hakikatnya karena yang ada dalam batin kita, bahwa sholat itu merupakan pengabdian diri kita kepada Allah. Sholat itu harus khusyuk ya. Khusyuk itu berarti hakikatnya ya, niat. Makanya rukun pun ada 3. Rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li ya. Dari 13 itu ada qalbi, ada qauli, ada fi'li. Qalbi itulah hakikat. Ya. Yang urusan hati hakikat ya. Sementara urusan anggota badan syariat. Jadi artinya dua-duanya harus berfungsi. Contoh baca Quran, ya syariatnya dilafazkan,
Itu syariat dari baca Quran. Tapi hakikatnya tadabbur, pahami maknanya, rasakan sedang berbicara dengan Allah, ya. Nah, jadi semuanya ada syariat, ada hakikat. Walaupun mungkin di tarekat tertentu lebih luas lagi penjabarannya. Tapi pada prinsipnya, walaupun kita tidak bertarekat, syariat hakikat itu pada prinsipnya ada. Walaupun kadang kita tidak sebut namanya hakikat, ya. Hakikat ini berarti ruhe, ya. Badan ini syariat badan ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, anggota seluruhnya. Hakikatnya ruh kita. Jadi jasad tanpa ruh, ya, tidak hidup. Gimana? Ibadah juga sama. Kalau hanya sekedar gerakan saja, ya, tidak ada penghayatannya, itu hakikatnya, maka dia ibarat jasad tanpa ruh. Walaupun kadang kita aktif ibadah, tapi tidak merubah perilaku kita. Maka kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kapan itu? Ya, ketika solatnya ada ruh. Ketika solat itu dihayati, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, pencitraan ataupun gerakan zahir saja. Ataupun musiman, ya. Orang musimnya sembiak. Orang musim-musim memang sembiak. Musim. Ada orang ibadah musiman, ya. Di tengah-tengahan ini kadang cuma kita pe main. Apa ya? Orang musimnya, ya. Ataupun dia beribadah berbasis kepentingan. Kegiatan yang perlu ke Tuhan gerak. Makanya kita sebut ada orang ibadah ketika susah. Ketika sudah senang, tidak lagi. Mungkin contohnya seperti Sa'labah, ya. Sa'labah rajin ibadah karena susah. Nggak senang, gini. Maka kita harus hati-hati. Kata Nabi, ta'arrafu ilallah firraha ya'rifuka fi syiddah. Kata Nabi, ya. Kenalilah Allah dalam kesenangan, maka Allah akan kenal kepada kalian ketika kalian susah. Karena ketika susah dengan Allah, dekat dengan Allah itu biasa. Jika cuma susah rajin ibadah, itu biasa. Tapi orang senang rajin ibadah itu luar biasa. Karena orang susah ini butuh dia, ya. Kira dekat kita ke Tuhan kayak gigi rezeki. Berarti dia takut nggak datang rezeki kalau nggak ibadah. Tapi kalau sudah ada rezeki tetap ibadah, maka ketika susah Allah akan mengenali kita. Baik, jadi makanya proses penyucian jiwa itu butuh waktu. Jadi kita ni garanya segar bacanya, ya mantap. Garanya segar sembiangnya malim. Bahasa kita ni malim ni. Gayu, ya. Jadi dia perlu waktu, perlu proses, ya. Perlu proses. Karena dalam proses penyucian jiwa, kita namanya kalau bahasa umum orang menggunakan tazkiyatun nufus, ya. Tazkiyah, zakah artinya menyucikan, ya. Zakat itu menyucikan. Zakat itu membersihkan. Jadi wahni reta teara kotor, ara yok, ya. Yok ni kegara tekaran karuya silaina. Jadi karar tanyamai kita berarti arai yok, ya. Ada perlu dibersihkan. Bagaimana membersihkannya? Tekaran, besar ke jumaya. Besar ke jumaya. Jadi itu, maka zakat itu artinya membersihkan
harta, ya. Nah, kalau zakat mal membersihkan harta, kalau zakat fitrah membersihkan jiwa. Ketika diberikan zakat fitrah kita, suci jiwa kita dari sifat-sifat mazmumah. Ketika dikeluarkan zakat kita, bersih harta kita. Kegara ke ia selena, maka kurang berkahnya. Karena zakat artinya membersihkan. Khuz min amwalihim. Ya, kena Tuhan surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim. Ambil dari harta mereka, harta orang-orang beriman. Sedekatan. Sedekatan. Ambil sedekah, ambil zakat. Sedekah di sini artinya zakat. Apa fungsinya ketika diambil? Tutahhiruhum, menyucikan jiwa mereka. Jadi zakat itu menyucikan jiwa ya. Ini kita membahas makna membersihkan tadi ya. Tazkiyah tadi ya. Wa tuzakkihim, dan akan menyucikan harta mereka. Membersihkan jiwa, menyucikan harta. Ada yang bertanya ya, Ustaz, zakat itu kan menyucikan harta kita. Bagaimana cara menyucikan harta hasil dari kecurangan? Ya. Curangan ya. Ramai dari hak-hak orang. Jemaah puai kira. Katakanlah mencuri ya, nusuh. Mencuri dapatlah hasilnya 100 juta. Umpama ya. Ini umpama. Dia mencuri harta orang lain 100 juta. Apakah dengan dikeluarkan 2,5% jadi bersih? 2,5% nih, hari 100 juta sudah 2,5 juta. Nah, apakah kedaratan 2,5 juta taring 975 juta ya? Betul ya? 90 ya, 90 juta 500. Ini mati agak lemah ya. 97.500.000 taring. Apakah sudah bersih dengan dikeluarkan zakat? Menesen cuma ni kira. Jika kedaratan 2,5 juta, enggak kebersih sih. Jadi ada orang nanya, ya kati bersih harta ada dartanya 2,5 juta. Karena kita bersih 97.500.000 ya. Jadi bersih itu maksudnya dikeluarkan hak orang lain. Jadi kemehne hak jemaah, kati bersih Ustaz mehne gimana? Ya. Berarti ulaan mehne baru bersih. Jadi ini kadang ada yang salah paham itu ya. Kena ustaz kena zakat kati bersih. Usulnya 1 miliar. Kedatannya 2,5%. Berarti 25 juta mungkin ya. Jadi enak kali ya. 25 juta kedaratan ada bersihin 900 sekian. Jadi bersih di sini maksudnya keluarkan hak orang lain ya. Jadi kemene haknya mah mehne kedaratan baru bersih ya. Ulaan mehne ke cuma baru bersih. Memang berat ya. Jadi tazkiyah artinya membersihkan. Zakat itu membersihkan ya. Jadi jangan kita merasa ketika tidak dikeluarkan zakatnya, makin bertambah. Entama tapi liyo Pania syarah, keberkahannya kurang. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, dia akan keluar juga dengan caranya sendiri. Apakah dengan musibah, dengan kecelakaan,
gikan sana sel tu nyentau nyempol turah berua wa na pemeh tasasiduhi mai senjma 25 mai 50. Jadi menyucikan. Baik, jadi tazkiyatun nafsi tadi juga menyucikan jiwa kita. Perlu proses. Kalau dalam istilah umum oleh ulama-ulama tasawuf, proses penyucian jiwa tidak terlepas dari 3 langkah. Yang pertama takhalli ya. Takhalli artinya melepaskan dari diri kita semua sifat-sifat tercela. Itu takhalli berarti. Jadi hilangkan hasad, hilangkan dengki, hilangkan riya, takabur macam ya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, ada 3 sumber dosa ya. Sumber dosa itu ada 3. Yang pertama adalah al-kibru ya. Al-kibru artinya sombong, yang menyebabkan iblis ya. Iblis itu keluar dari surga. Kemudian yang kedua al-hirsu. Hirsu itu rakus. Ana bahasa kita ni rakus. Beloan. Beloan ya. Geralepe kan kotek dik berloan. Itu al-hirsu rakus ya. Rakus itu menyebabkan Nabi Adam juga terusir ya dengan Siti Hawa ya. Sudah dikasih batasan. Ini anggapan ini. Cuma si kuat menang sedap perhati. Maka dosa itu terlihat indah ya. Ada jejrohan di rumah. Idarat kena tu. Ini berarti. Ini artinya singu unang sigi sedap, sigi nya sedap. Itu godaan ya. Padahal ada di rumah ya. Makanan ada di rumah. Cuma si belia wahai kena Kara. Bebo. Ibu pera. Kamai ya. Jadi kadang dosa itu terlihat indah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Jadi dihiasi pada pandangan manusia yang si dosa-dosa undang si sedap si kita kenai ya. Maka Nabi Adam pun di surga enggak tersedia semua. Ana mepa nara. Menemiara tempat tinggal kesenangan ada. Cuman ini ti kekaruni si sarani. Cuman karena sifat hirsu tadi rakus ya. Rakusnya menyebabkan Adam dan Siti Hawa keluar dari surga. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian yang ketiga al-hasad. Sifat dengki menyebabkan anak Nabi Adam terbunuh. Ya kan? Membunuh sebabnya hasad dengki. Jadi kalau kita uripi sifat hasad itu ya meranunuh kita kira. Hasad, karena hasad orang bisa membunuh. Jadi 3 sumber dosa dan dosa tertua itu: sombong, rakus, dan hasad dengki. Jadi proses tadi adalah kita keluarkan itu takhalli, kedaratan ya. Hilangkan takabur, hilangkan rakus ya. Jadi ketika rakus kita berarti harus bersifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Beneng arah rezeki ya. Bahkan kita ni anak timurip beneng karena ada rezeki kita hidup. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Kata Jibril ya kepada Nabi Muhammad. Jiwa itu tidak akan mati sehingga sempurna rezekinya.
Jadi kita ngararis, enggak perlu kita orang lain dapat ini kita hasad ya. Jemampu kita rakus ya. Kita banyak harta lalu kita sombong. Jadi keluarkan semua ataupun yang lain ya. Itu namanya takhalli. Kemudian tahalli. Tahalli itu proses untuk mengisi. Termasuk kita hari ini kita belajar untuk mengisi. Isi dengan ilmu ya. Isi dengan ilmu, isi dengan sifat mahmudah, sifat terpuji. Lalu proses selanjutnya tajalli. Tajalli itu artinya terlihat, nampak benar, nyata kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tajalli ya. Jadi melihatnya sudah dengan penglihatan Allah, mendengarnya sudah dengan pendengaran Allah. Ngeterjaga dia. Karena tadi dah melalui proses-proses ya. Ngetekaran si kotea, mai si jeroha, lalu kita dibimbing oleh Allah. Jadi itu. Baik, jadi di dalam hikmah ini ya, dia kena sangat jauh bedanya antara orang yang melihat dunia karena Allah dengan orang yang melihat Allah karena dunia. Ataupun dalam bahasa lain, sangat beda antara orang yang mengenal dunia karena Allah atau mengenal Allah karena dunia. Ini ternyata menjadi bahan kajian juga dalam ulama tasawuf. Sehingga kena orang awam mengenal Allah itu karena dunia. Engone lu bur, engone laut, engone langit, engone berarti ada Tuhan nih. Tapi kalau orang yang sudah sampai orang arif, orang yang sudah kenal Allah, dia mengenal dunia itu karena Allah. Allah yang mengilhamkan kepada dia. Jadi cahaya Allah itu yang membuat dia kenal bahwa dunia ini baharu. Dunia ini sementara, ini kejap wahai. Siapa yang mengenalkan Allah ke dalam kalbunya? Contoh misalnya, dia kena seorang ulama dari Syria ya, Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti termasuk ulama ahli sunnah yang mensyarah kitab Al-Hikam ini. Ramadan Al-Buti kitab-kitab ulama kontemporer disebut dengan Syahidul Mimbar. Syahidul Mimbar artinya ulama yang syahid di atas mimbar. Dia dibom ya, ketika memberikan kajian. Ini pasang bom di bawah mejanya ya. Bawah mejanya akhirnya meledak dan jasadnya hancur ya. Syekh Ramadan Al-Buti memberikan contoh misalnya, kalau kita berada dalam kegelapan ya, katitlas wanumah bamai. Katitlas ini lemari, ini tempat tidur, ini dapur, ini TV. Apakah siapa yang menampakkan? Apakah dia nampak sendiri atau karena cahaya? Temah senter, cahaya ini yang menunjukkan ya. Ini kursi ternyata ya rabta ya. Di samping tu mari. Duduk tu tempat tidur. Jadi yang menunjukkannya adalah cahaya itu. Bukan dia nampak sendiri untuk menunjukkan adanya cahaya. Ya ibarat deh. Jadi kita ni nampak dunia ini apakah dia nampak sendiri atau memang ada cahaya ilham ilahi dalam diri kita. Maka dia kajiannya lebih relevan ya. Kalau biasanya kita mengatakan kita mengenal Allah karena ada langit, karena ada bumi, berarti menunjukkan adanya Allah. Ternyata ini masih tingkatan orang awam. Orang awam ya. Jadi selama ini mungkin seperti itu ya. Mengenal Allah melalui ciptaannya. Mengenal Allah melalui kebaikan sifatnya ya. Mengenal Allah melalui keagungan dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita.
Jadi ternyata itu dalam konteks penyucian jiwa, ulama tasawuf itu dianggap masih orang awam. Nyahi kati naik kepada orang arif billah, Allah yang memperkenalkan ke dalam diri kita, ya. Allah yang mencampakkan cahayanya ke dalam diri sehingga nampaklah dunia ini, sehingga jelas, ya. Kegara manusia akan ketika dia lihat dunia, dia terpesona bahkan lupa kepada Allah. Kegara, ya. Itu dampaknya, dampak bahaya dari lihat dunia kenal Allah. Itu banyak orang terpesona karena dunia, karena keindahannya, karena kenikmatannya, seolah-olah dunia itu enggak akan ada habisnya lagi. Seperti minum air laut, makin minum makin gerahan gitu, ya. Makin gerahan. Jadi dunia itu ada saja, ya. Terus kita terpesona. Mari ini arah ini, mari model ini, kedorat model lain. Ini kone sangkai. Mari model ini orang ke model ini, jeruah dunia dan sebagainya. Sehingga terpesona, hebat manusia ni, beweh ngutos hebat HP ni, beweh ngut lasihin. Hebat komputer, ngukire beweh. Hebat kalkulator. Terpesona dengan dunia, lupa dengan Allah. Nyagi enggak ada Tuhan, ya. Sehingga hebat kali orang Amerika bisa buat senjata. Hebat kali orang Jepang bisa buat elektronik. Ngutos robot. Jadi itu dampak dari apabila kita kenal Allah itu melalui dunia. Terpesona dengan dianya, mahmah. Sehingga tertutupilah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kita menjadi umat Islam, ya. Orang beriman itu enggak ada ruginya, ya. Selalu kita mengakui itu walaupun mungkin belum mentadabburi. Setiap hari kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah itu secara kajian bahasa di al-nya saja udah nampak al, ya. Al itu pun punya makna, ya. Di antara makna al dalam ilmu nahwu misalnya, al itu lil istighraq, untuk menunjukkan makna mencakupi seluruhnya, ya. Makanya kita menerjemahkan segala. Dari mana datangnya segala itu? Dari huruf al. Alhamdu, ya. Kalau hamdulillah itu pujian bagi Allah, enggak ada segalanya. Tapi ke alhamdulillah segala. Mehne, ya. Pun andaikan tadi mungkin kita terlanjur hebat kali manusia ini. Cuman kehebatan itu mehne pula aku Tuhan. Tak ni Tuhan na wae hebat. Jadi lebih kepada kepenghayatan, ya. Kepenghayatan ni. Maka di sini kita bersyukur, tinggal hanya untuk menghayati saja. Ilmu yang ngarai kita, ya. Benda yang ngarai kita, ilmu yang ngarai kita, tinggal penghayatan saja sehingga dia semakin dalam. Semakin dapat memaknai, ya. Memaknai apa yang kita baca, apa yang kita perhatikan. Maka ternyata agar naik tingkat, ya. Kati naik tingkat pemahamannya dalam mengenal Allah. Ya, mengenal Allah itu karena memang Allah anugerahkan itu. Dari mana datang itu anugerah? Ada hige. Kuna kati Allah mencampakkan itu, ya. Mencampakkan ma'rifatullah itu dalam hati kita, itu dengan keistiqomahan kita menunaikan perintahnya. Istiqomah terus, ya. Makanya ada dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu, ajar langsung, ya. Jadi Allah mengajarkan langsung berarti Allah memberikan ilham. Paham, ya. Kepahaman itu datang seiring dengan istiqomahnya kita menjalankan perintahnya. Cuman kalau masih mencampur-campur, ya, campur-campur dengan maksiat, kadang-kadang maksiat, ini masih dalam tahap uji coba. Saya rasa nanti setiap kita akan menapaki jalan-jalan itu, dan akan merasakan, ya, bahwa sekarang sudah mudah untuk tidak lagi hasad. Mudah bagi kita tidak lagi dengki, ya.
Ke tengah jemaah dor kita ceraat. Seluni ngemului. Jadi itu peningkatan pada prinsipnya. Ke tengah mungkin ketika berjumpa, pasti mengupat ya, nupat jemaah ya. Kengak kita rajin ibadah macam mana gitu pengi kita nih. Nggak enak ngomongin orang itu, udah risih ya. Ke tengah kita mahan mepe, kita mah bahannya ya. Nyepong tengompor ya. Taknya bangur. Tapi kalau udah ngaji, udah sering mengkaji, itu udah nggak level kita lagi. Level nupat lagi nih ya. Udah nggak enak. Bahkan kalau ada seperti itu kita alihkan kepada yang lain. Jadi itu salah satu bentuk ataupun contoh peningkatan terhadap ma'rifatullah. Baik. Cukup ya. Cukup ya. Karena waktu subuh sekarang lebih lambat ya. Sehingga kita memulainya pun tidak bisa pukul 6 teng. Tapi 6.10 ya. Berhenti pun tentu berhenti sama ya. Berhentinya sama. Karena jam anak sekolah tetap sama ya. Ada 10 menit untuk pendalaman dan diskusi, kami persilakan. Kara. Silakan. Ya. Ya, baik. Silakan. Okay. Setelah kita dapat tajari dari resikonya, bagaimana tanda-tandanya kita sudah dapat? Atau memang karena biasanya jadi sudah menjadi kebiasaan, kita tidak berbuat. Jadi tidak ada bagaimana sebenarnya? Ya. Sudah? Cukup ya. Baik. 3 sifat yang kita sebut tadi itu hanya mewakili ya. Dan masih banyak lagi cabang-cabangnya. Artinya ini 3 sumber maksiat gitu. Artinya secara sejarah bisa dikatakan dosa tertua. Situluni dosa tertua ya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, ikara situluni kita ayawan surga pe mereka darat. Nggak mayu surga ke darat nih. Ya. Karena sombong, karena rakus ya. Dan juga bisa karena hasad itu tadi sampai membunuh. Di hadis yang lain, hasad itu bisa menggerogoti amal kebaikan kita seperti kayu bakar dilahap oleh api ya.
kama ta'kulun narul hatab. Jadi artinya yang 3 ini hanya mewakili saja, dan masih banyak yang lain yang harus kita perjuangkan. Karena hidup ini adalah perjuangan. Murid ini perjuangan. Kapan kita tidak berjuang lagi? Ke bahasa kita ini ngesingkih kuat. Ana bahasa Indonesia singkih kuat. Mereng kanan ya. Jadi sudah mereng kanan pun sebenarnya masih perjuangan juga. Makanya perlu di sebagian ya yang meyakini, yang percaya adanya talqin, perlu dibimbing juga. Ngesingkih kuat pe salah jawab kewe. Jadi di atas. Jadi jadi ini ikhtilaf ya, beda pendapat. Memang ada satu riwayat dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, ya kene sawah kone kita tertundung jinna syaitanah. Sawahnya kita di dalam kubur pun diikuti. Jangan sampai kita menjawab dengan jawaban yang benar. Kegara kita temas kone kegara godaan. Jadi setiap ada ujian ada godaannya. Sawah kone ya. Makanya sebagian dibimbing dari atas ya. Kege kahe ruang malaikat. Ngune kuko titrih tikuser. Kekunia kuko ha Tuhanmu ceraan Allahu Rabbi. Ini sekedar upaya ya. Upaya kita. Terima atau enggak diterima? Enggak tahu kita, wallahu alam ya. Tapi apakah dia dengar? Banyak hadis mengatakan bahwa mendengar. Seperti misalnya Nabi ketika sudah dimasukkan pemimpin kafir Quraisy dalam perang Badar, korban ya, masukkan dalam lubang. Tidak dikuburkan, masuk di lubang. Lalu Nabi berbicara kepada mereka ya. Kata Nabi, Abu Jahal ngeke rasako sekekir. Ngeke dapat kau janji Tuhan, ke bahasa kita nih ya. Lalu datang sahabat Umar yang keras. Ya Rasulullah, ana bicara ke jemaah mati. Lo nih ngemenasa. Lalu kata Nabi, fa wallahi fama huwa bi asma'u minkum. Demi Allah, mereka itu lebih mendengar dari kalian. Tapi dia tidak bisa menjawab. Jadi talqin tadi kone kaitan nih. Jadi kepengian. Jadi kalau dia dengar, sah-sah saja kita memberi arahan dari atas. Ya. Jadi artinya memang tidak ada perintah khusus, tapi yang bersangkutan mendengar. Jadi ini sekedar upaya saja. Walaupun ikhtilaf. Baik ya. Jadi godaan itu terus ada ya. Jadi bukan hanya situ luna ganggu kita tan, mungkin yang lain ada. Jadi artinya kita tidak bisa memberikan sertifikat. Yang ini sudah masuk aribillah, yang ini lihat Bapak ya. Itu masing-masing merasakan ya. Ke masing-masing garaneh rakus, garaneh hasad, garaneh sombong ya. Berarti udah naik ya. Dan enggak perlu disampaikan ke orang. Karena kita ini murid ini seru ini kadang jero orang gini. Ya, jadi artinya bisa jadi hari ini udah sampai, besok udah balik lagi. Jatuh bangun. Makanya perlu pembiasaan. Ya mudah-mudahan ujungnya husnul khatimah ya. Ujungnya ini. Ujungnya yang penting ya. Rally ini gara penting tuh, penting juga. Artinya jangan bangga dengan rally jangan bangga dengan keadaan kita sekarang. Tapi kapan baru bangga? Ketika mengakhiri hidup kita dengan baik. Jadi kecerak jema tengah hajroh be. Ini berarti ngekotek ya. Tengah kotek be berarti ngajroh. Cuman husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jadi artinya peningkatan itu kita yang tahu. Kemudian mirip-mirip juga tadi ya. Mirip pertanyaan Bu
Samsiar. Bu Iner ya. Samsinar atau Samsiar? Ya, Ibu Samsinar ya. Ya, Bu Iner bisa ya. Bu Iner ya. Apa tanda-tandanya udah tajalli? Tajalli ini berarti ngesawah. Anak tuh kita ngesawah kusirata ya. Cuma nyacerana murid nih, kita berarti ngesawah atau tidak? Karena belum berakhir. Kecuali nggak berakhir, berarti ngesawah ya. Cuman yang bisa merasakan kita. Diri kita berarti kita gara deh sombong ya, gara deh hasad, gara deh dengki ya. Diri kita yang tahu kita sudah istiqomah ya. Cuman tanda-tanda istiqomah itu kan berterusan ya. Inna, kata Nabi, Allah itu tidak bosan menerima doa-doa kalian, ibadah kalian, sampai diri kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah yang berterusan walaupun sedikit. Jadi yang tahu kita istiqomah itu kan kita ya. Apakah sholat tahajudnya sudah istiqomah ya? Ataupun masih seminggu mungkin sekali ya. Karena dia bahas sebulan segar. Ada mungkin sebagian setahun sekali. Jadi istiqomah itu berterusan. Kalau seminggu sekali berterusan, ya istiqomah. Sebulan sekali berterusan, istiqomah. Setahun sekali, ini terlalu jauh jaraknya ya. Kalau bisa, ya seminggu itu 3 kali lah ya. Karena sholat tahajud itu luar biasa ya. Sholat qiyam itu luar biasa. Kata Nabi, sholat qiyam itu yang pertama, da'bus solihina qablakum, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau kebiasaan berarti selalu ya. Yang kedua, manhatun lil ismi, dengan tahajud itu kita terbentengi dari dosa ya. Manhatun ya. Jadi sebagai benteng kita katiti arah pekekaru, gaib ko boleh jarak ko setru, itu ternyata diantaranya sholat qiyam itu dibiasakan. Yang ketiga, takfirun lissayiat, dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kali berapa lagi? Selanjutnya, matrodatun liddai anil jasad, dapat menyehatkan badan. Ketika sehat badan, gara-gara keluhan-keluhan, maka sholat tahajud. Baik ya, jadi intinya dari 2 pertanyaan tadi, apakah sudah sampai atau belum, apa tanda-tandanya? Ya, jadi ini kita lakukan dulu, kita yang merasakan ya. Kena hati dosa, perbuatan dosa berarti nggak ada tanda-tanda ya. Dan tidak perlu di-publish, nggak perlu buat status ya. Alhamdulillah ngesawah aku arif billah. Alhamdulillah soboh ni aku pengen tajalli. Cukup dirasakan sedikit. Ya. Baik. Kan sering dikatakan orang kalau kita sudah masuk keluar di bisnis tadi, pandangan kita sudah tembus seperti kaca yang tidak ditaburi dengan apa maksudnya? Ya, itu kalau sudah betul-betul istiqomah ya, betul-betul istiqomah terjaga, maka akan ada firasat-firasat. Itu maksudnya firasat ya. Kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah terhadap firasat orang beriman, mereka itu melihat dengan cahaya Allah. Jadi temu artinya ikai ini buat jemaah akibatnya ini kan. Nanti nyaknya akhirnya ini kok, gitu pengen jemaah, ya terjadi. Itu firasat ya. Baik. Cukup akhiri dengan tasbih. Ya. Maka sholat itu ada 2 syaratnya ibadah itu ya. Yang pertama sesuai tuntunan, artinya syarat rukun terpenuhi. Yang kedua ikhlas, ikhlas ya. Takunah peke kita betul.
Jemaah ngone ke rajin di sembiang kok. Makanya perlu ditingkatkan adalah ngake sesuai dengan syarat rukun aturannya. Yang kedua keikhlasannya. Kemudian tambah tadi penghayatan dan pendalamannya. Maka ikat temas mehne jemaah mayu surga. Maka perlu perjuangan ya. Perjuangan ni mehne perjuangan ni keberjuang kita mehne. Mana barang gorengnya dia berjuang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.